di buku Mada Bakti itu tidak sama dengan madah yang tadi Rama jelaskan. Itu memang bisa seperti itu atau seharusnya itu tidak? Oh iya ya, ini teksnya Bimbingan. nggak sama. Itu bahkan di Puji Syukur terbitan awal pun masih ada, Kevin. Oh gitu Rama. Ya maksudnya Itu gimana Rama? contohnya yang dulu-dulu gitu ya kan. Kami memuji Dikau, kami Iya, menyembah itu. Dikau. Ya, Kata-katanya intinya adalah kata-katanya berbeda dengan teks yang seharusnya gitu kan. betul, iya. Nah inilah Kevin, ini rumit persoalannya, jadi kompleks. Liturgi di Indonesia itu diwarnai dengan penerjemahan dan praktek-praktek yang eksperimental. Ini pertama ya, Oh, ini pertama. Jadi liturgi Indonesia ini sejak tahun-tahun 70-an itu diwarnai dengan praktek-praktek dan penerjemahan yang eksperimental. Mohon maaf, saya kasar ya, mengalami jalan-jalan yang salah gitu loh. Bahasa simpelnya gitu ya, gitu ya. Ya justru karena eksperimental itu beberapa menjadi keliru. Contoh kekeliruan yang sudah direvisi dan dibetulkan. Saya nggak tahu Kevin mengalami apa enggak. Zaman dulu, dulu itu berarti waktu saya masih SMP lah gitu. Tahun 80-an, 90-an masih. Pokoknya sebelum TPE 2005. Itu doa syukur agung umat mengucapkan. Kamu masih mengalami atau tak paling nggak tahu Kevin? Pada saat doa syukur agung, umat ikut mengucapkan. oh mengalami Rama. Mengalami kan? Ya, mengalami. Jadi mengalami doa syukur agung itu jawab-jawaban dengan umat. TikTok Ya, dengan imam ya. ya. Jadi ketika mohon curahkan roh kudusmu, lalu nanti umat menjawab agar menjadi bagi kami gitu kan. Iya Rama. Nah itu yang saya maksud. Jadi liturgi Katolik di Indonesia ini mengalami eksperimen-eksperimen yang agak kejauhan dari aslinya. Itu contoh yang paling kuat ya. Contoh yang paling kuat doa syukur agung ketika umat menjawab. Nah, itu sudah dibetulkan puji Tuhan 2005. Kita kembali ya. Itu doa presidensial, doa imam. Untuk mengucapkan itu Anda harus ditabiskan gitu. Puji Tuhan sudah dikembalikan. Itu tanda Oh, petik saya pakai istilah salah paling besar itu kalau. Tetapi karena itulah itu kompleks. Saya tidak mau menyalahkan dalam arti sejarah kita, tapi memang sejarah berliturgi di Indonesia mengalami nabrak-nabrak gitu loh. Simpelnya gitu ya. Maka macam-macam eksperimen terjadi, termasuk juga kemuliaan yang ngarang-ngarang tadi itu. Orang merasa bahwa bisa mengarang kemuliaan sendiri, padahal kemuliaan bukan ngarang. Kemuliaan ya teksnya seperti itu, terjemahannya seperti itu, merupakan warisan dari zaman kuno dalam liturgi gereja Katolik. betul. Nah itu, jadi konteksnya adalah ya boleh dikatakan cara berliturgi Katolik di Indonesia ini mengalami nabrak-nabrak tadi. Ya makin ke sini kita eliminasi yang salah-salah itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kemuliaan yang benar, kemuliaan yang seperti teks ya aslinya atau terjemahan resminya itu. Nggak boleh yang ngarang. Kalau yang ngarang-ngarang itu bukan doa kemuliaan tentu saja. Jadi sebaiknya tidak pakai itu ya Rama. Ya, Walaupun mungkin kalau kita masih pakai Mada Bakti. mau mengikuti gerak zaman nih di Indonesia ini kan yang salah-salah kan sudah mulai dibetulkan nih. Hmm. Saya yakin di banyak tempat masih ada yang nyanyi seperti itu. Tapi Di kalau partai kita saya Rama. tapi kalau kita sudah mulai sadar, kita eliminasi. Contoh di paroki waktu itu saya di Indramayu masih pada nyanyi itu saya bilang, ini karena pakai Mada Bakti juga. Saya nyebut merek nggak apa-apa karena saya pernah di sana. Ini sudah nggak boleh dinyanyikan. Lo nyatanya di bukunya ada, Romo. Iya. Lalu saya jelaskan gini loh ceritanya, kita menuju pada proses begini. Ini di bukunya yang lama juga TPE, kamu juga masih mengucapkan doa syukur agung. Apakah masih mau mengucapkan sekarang? Enggak, Rama. Sekarang udah enggak boleh. Nah, itu dia. Ini ada proses. Kalau yang kita tahu itu sudah enggak benar, kita tinggalkan. Meskipun di bukunya seperti itu. Kan bukunya masih buku yang lama ketika masih praktek-praktek itu berjalan tanda petik salah tadi itu. Itu konteksnya ya. Oke, ya itu beberapa kali sih Rama. Dua presidensialnya kadang didoain bareng-bareng sama Tuh. umat ya. Tapi ginilah, proses seperti itu tuh
pasti panjang. Wong kita itu, saya katakan eksperimennya dari tahun 70-an kok. Baru mulai di pelan-pelan diluruskan lagi itu 2005 dengan penerjemahan TPE baru itu loh. Ya, Ya kan ya. baru berapa tahun untuk mengembalikan yang lama itu. Mengembalikan sesuatu itu seringkali lebih sulit daripada menghancurkan sesuatu kan. Iya, betul. Tentu kita nggak boleh menyalahkan orang zaman dulu. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Pokoknya begitu. Lalu kita mulai menapaki yang seharusnya juga. Nah, hal yang lain misalnya doa damai ada juga kan dulu kan. Bahkan sampai sekarang masih nih. Oh iya, saya juga masih, Rama. Sebelum TPE 2020 kan umat sudah hafal. Sekarang terjemahannya beda. Jadi umat nggak ikut. Iya, betul. Ada yang diganti ya, Rama. Tuhan Yesus Kristus itu loh ya. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, terjemahan yang lama begitu. Kan umat langsung tiba-tiba nyambung itu. Betul. Nah itu. Jadi ya perlu permakluman kalau kata saya. Maklumlah ini sudah ada salah kaprah dari lama pelan-pelan. Kalau masih salah ya pelan-pelan. Tapi kalau sudah mulai benar kita beri pengertian. Kalau saya menemukan begitu ya saya beri pengertian. Contoh ini di paroki yang baru di sini. Waktu itu di stasi bukan di parokinya, namanya Kalijati. Nyanyi itu dulu-dulu itu. Kami memuji di kau, kami menyembah di kau. Ini enak Rama katanya. Ya enak, tapi ini teksnya bukan kemuliaan. Berarti kamu menipu Tuhan ini, saya bilang gitu. Secara bercanda. Loh menipu gimana? Kamu bilang nyanyi kemuliaan kok nyanyinya yang lain. Gitu. Judulnya apa, teksnya apa. Berarti kamu nipu Tuhan loh itu. Gitu. Secara bercanda ya maksudnya ya. Lalu saya jelaskan gini-gini seperti tadi saya uraikan tadi itu. Lalu mereka, oh ya ngerti sekarang. Nah sekarang nggak pernah lagi nyanyian gitu-gitu. Berarti yang boleh yang mana Rama kita catat. Intinya yang boleh yang teksnya sama dengan itu. Periksa. Lalu sekarang mereka punya daftar mana saja yang boleh dinyanyikan atau bisa dinyanyikan. Begitu konteksnya secara lebih luas lagi. Kan kita biasanya menyanyikan Mada Kemuliaan itu hanya di misa hari Minggu ya, Rama. Kenapa ada pembedaan gitu, Rama, antara misa harian yang biasa dengan misa hari Minggu? Lalu juga kalau nggak salah kadang di misa pesta yang di hari biasa juga dinyanyikan kan? Atau Baik. dimadahkan. Ya. Itu kenapa bisa perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Nah ini kita sekarang masuk kepada ilmu liturgi ya kalau dengan demikian. Di dalam ilmu liturgi, perayaan misa itu misanya sih sama, bobotnya misa sama, anugerahnya sama, bahasa gampangnya buah-buah misanya itu sama. Tetapi rumus liturginya berbeda karena hari-harinya berbeda. Satu hari dan hari yang lain itu berbeda. Ada hari yang hari biasa, ada yang hari pesta, ada yang hari peringatan wajib, ada yang hari raya. Karena perayaan yang berbeda-beda tingkat perayaannya, maka itu membedakan. Simpelnya, kalau itu pesta ke atas, yaitu pesta hari raya, itu pakai kemuliaan. Festum dan solemnitas, kalau dalam bahasa Latin. Kalau veria, dalam sehari-hari enggak muncul. Minggu, bahkan minggu yang biasa sekalipun, itu statusnya pesta dalam secara liturgi. Jadi semua hari Minggu itu pasti festum. Atau bahasa simpelnya kelas 2. Kelas 1 itu solemnitas, paling tinggi itu hari raya. Contoh kalau kita Natal, kita Paskah, Pentakosta dan seterusnya itu hari raya. Tapi meskipun minggu itu kita nggak perayaan ada hari raya, minggu yang biasa pakai warna hijau gitu loh. Itu pun statusnya festum, kelas 2, yaitu pesta, bukan hari biasa. Maka hari Minggu pasti ada kemuliaan. Atau juga hari biasa, misalnya jatuh hari Rebo, tapi misalnya itu lagi pesta. Umpamanya pesta para rasul, gitu ya, ada pasti kemuliaan. Atau hari raya, umpamanya hari raya Maria, ya pasti ada kemuliaan meskipun tidak jatuh pada hari Minggu. Demikian, itu mengenai ilmu liturgi kalau itu ya. Mengapa dan bagaimana doa kemuliaan dirumuskan dalam gereja Katolik? Dan mengapa ditempatkan setelah Tuhan kasihanilah kami dan sebelum liturgi Sabda? Apakah ada signifikansinya? Ada dua hal. Yang pertama, setelah kita diampuni maka kita memuji Tuhan kan. Nah itu pertama. Jadi ditempatkan persis setelah Kyrie, aduh diampuni. Wah,
luar biasa Allah kita. Maka hore, hore, kira-kira begitu bahasa gampangnya ya. Saya pakai bahasa gampang. Maka ditempatkan persis setelah Kyrie. Dan itu bukan hanya di misa yang baru, di misa yang lama pun begitu. Di misa yang kuno-kuno sekalipun sudah seperti itu, ditempatkan persis setelah Kyrie. Bahasa simpelnya, Tuhan kok maha baik ya. Aku mau mendekat pada Tuhan tapi ada dosanya diampuni. Wah, luar biasa. Maka aku memuji Tuhan. Hore, hore, haleluya. Itu pertama. Yang kedua, karena kita mau memasuki liturgi sabda, maka perlu disiapkan dengan pujian kepada Tuhan. Dan itu memang statusnya untuk menyiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau di dalam istilah sekarang, dalam Novus Ordo, istilahnya adalah ritus pembuka. Ritus initiales. Pembuka berarti menyiapkan kita untuk mendengarkan sabda. Jadi itu persiapan. Atau di dalam istilah misa yang lama namanya misa katekumen. Sebelum mendengarkan sabda, kita berbicara kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan, maka nanti setelah itu Tuhan gantian berbicara kepada kita. Jadi pada ritus pembuka itu kita yang berbicara kepada Tuhan. Nanti pada saat liturgi sabda, Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah gitu, jadi itu permisi ya Tuhan ya. Kalau Tuhan memberi kita sabda atau wejangan bahasa sehari-harinya. Jadi nilai pentingnya ada dua. Habis diampuni kita puji Tuhan. Lalu kita bicara kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita firman atau sabda atau petunjuk atau instruksio namanya dalam bahasa Latin. Secara simpel sih dua hal itu. Jadi harus kita pahami bahwa kemuliaan memang madah, tapi statusnya doa. Doa yang dinyanyikan, bukan nyanyian. Ya, beda ya. Kevin menangkap bedanya enggak? Iya, Rama. Doa yang selayaknya dinyanyikan. Maka ketika itu dibacakan, memang betul seperti kehilangan kemeriahannya itu betul. Betul begitu. Namun sebagai suatu doa, maka kita kan nggak boleh hapuskannya. Maka kita tetap harus ucapkan. Apalagi kalau kita kembali pada pembagian misa sebelum 62. Sekarang sih misa tidak ada pembagian ini. Ada misa lekta. Sebelum 62, misa itu dibagi-bagi. Ada misa lekta, itu dibacakan semua. Ada misa kantata, itu dinyanyikan semua. Kalau sekarang itu nggak ada pembagian seperti itu, lalu menjadi carut-marut dalam arti kadang setengah dinyanyikan, setengah enggak. Kalau sebelum tahun 62, misa itu jelas, ini lekta atau kantata gitu. Jadi pembacaan pasti ada. Artinya simpelnya adalah kalaupun tidak dinyanyikan, ya dibacakan. Gitu. Atau lebih tepatnya wajib dibacakan karena itu unsur konstitutif dari sebuah misa, unsur yang harus ada. Terutama kalau kita tadi ya misa minggu ya. Artinya kalau rubrik yang menuntut kemuliaan harus ada, tidak boleh dihapus. Contohnya pas pesta tadi itu. Jadi kita simpelnya nggak boleh menghapuskan semau kita sendiri kalau memang harus ada. Nah gitu. Jadi dibaca boleh. Tapi memang saya setuju juga dari Bapak atau Ibu atau saudara siapa ini, sesuatu yang dinyanyikan itu memang cenderung ada nilai lebih ya. Kevin sependapat nggak dengan itu? Nggak harus sependapat juga sih. Walaupun suara saya tidak bagus, tapi saya sependapat. Ya betul. Itulah kenapa kan ada gium atau ujaran kalau nyanyi 2 kali itu 2 kali berdoa itu loh, kan gitu. Iya, nyanyi sama dengan 2 kali berdoa. Iya. Saya sih setuju dengan opini Anda bahwa kalau dibacakan seperti ya bukan hilang makna ya, kalau kata saya bukan hilang, tapi seperti menurunkan kualitasnya gitu saja. Tapi sebagai sebuah doa tentu saja kita tidak masalah dengan dibacakan gitu. Oh, kenapa diganti? Biasanya kan baik. merela pulang kita diutus gitu kan. Oh ya, dulu kan pergilah kita diutus gitu ya. Ya. Dan bertingkat kan, biasanya syukur kepada Allah, terus Inkarnasi sudah selesai, syukur kepada Allah. Lalu Oh iya. Amin, Nah, gitu kan. paham pertanyaannya sekarang. Kenapa sekarang rumus di bagian akhir misa setelah berkat itu kok diganti? Karena sebelumnya kan pergilah kita diutus. Amin. Sekarang kok misa sudah selesai atau pergilah misa sudah selesai gitu kan? Iya. Itu sebenarnya bukan diganti, tetapi penerjemahannya yang berbeda saja. Kalau di dalam teks asli bahasa Latin tidak pernah ganti, bahkan dari tahun-tahun
Bukan lagi tahun 62, pokoknya dari zaman kuno sekali sudah seperti itu, yaitu ite misa Misa es. es. Ya. Rumus kalimat di bagian terakhir untuk misa itu ite misa es, dan tidak pernah ganti dari sejak zaman kuno. Ite misa es Deo gratias. Itu teks aslinya bahasa Latin seperti itu. Masalahnya adalah kata ini sangat tidak mudah diterjemahkan. Ite misa es. Kalau Anda tahu bahasa Latin, menerjemahkannya pusing. Coba terjemahkan dengan kata apa? 3 kata itu, ite misa es. Karena itu juga sekaligus memuat 2 makna. Kata misa di dalam teks ite misa es itu bisa berarti misa perayaannya, juga bisa berarti misa misi diutus. Jadi ini kata dalam bahasa Latin yang sangat canggih, sehingga sekaligus memuat 2 makna. Misa dalam arti perayaannya, sekaligus bermakna misa dalam arti pengutusan, diutus. 1 kata 2 makna. Bagaimana menerjemahkannya, Kevin, kalau begitu? Ya dipecah 2 kalau dulu ya, Rama. Ya menjadi pusing. Lagi Iya. pula teks aslinya hanya berbunyi 3 kata. Ite misa es, ringkas sekali. Deo gratias. Kalau Deo gratias tidak ada masalah, syukur kepada Allah. Jadi itu problem terjemahan yang memang tidak mudah menerjemahkan kalimat yang sangat cantik dan idiomatik ini. Kata ite misa es itu luar biasa. Di beberapa tempat saya bahkan kadang-kadang tidak menerjemahkan itu. Misalnya dulu di Buah Batu, kalau misa pagi saya selalu mengatakan ite misa es. Umat sudah saya ajari menjawab Deo gratias. Oh, itu boleh, Rama. Ya boleh nggak boleh saya laksanakan saja. Tapi aku baru cek, Rama, di TPE yang baru, memang jadi ada beberapa versi. Ada yang pertama dibilang, pergilah misa sudah selesai. Ya, Tapi ada ada juga versi yang lain, betul. pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Jadi Betul. mungkin ini penekanannya ke misi ya. Betul. Yang tadi ke misa, yang ini ke misi. Betul. Jadi itulah jawabannya, yaitu ganti terjemahan, karena memang tidak mudah penerjemahan ite misa es itu. Oh ya, menjawab Kevin, boleh nggak, Rama? Boleh saja. Itu kalau di Vatikan kan misa kadang-kadang beberapa bahasa doa umatnya itu. Oh iya. Berarti kan nggak masalah dong, iya kan? Nah ini misalnya bahasa Latin, nanti doanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa gitu kan? Betul. Nggak masalah kan? Yang penting umatnya ngerti ya, Rama. Iya, berarti kalau saya mengatakan 1 penggal ite misa es itu juga nggak salah kalau kata saya. Apa salahnya? Itu teks aslinya kok. Kadang-kadang kalau saya bagi komuni juga gitu kan. Saya kadang-kadang bahasa Latin itu kalau bagi komuni. Tubuh Kristus kan gitu ya, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi. Itu kalau umat-umat yang saya pernah tugas di sana pasti tahu itu. Umat Subang juga tahu Corpus Christi. Amin. Lama-lama sudah tahu amin. Oke, jadi ngelantur sedikit nggak apa-apa lah ya, namanya kan menyimpang-menyimpang pengetahuan lah ya.